Mulai ya, Pak. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Bahus selaku instruktur dari Tunas 3 Karanganyar. Yang kedua Bapak Wahyudi SPD dari SMK 3 Karanganyar selaku presenter. Ibu Ratnawati SPD dari SMA Negeri 1 Malang selaku moderator. Saya sendiri Harsiwati dari SMA Negeri 1 Malang selaku host, dan Bapak Ibu hanya dalam acara pagi hari ini yang saya berikan kesehatan yang sama Allah SWT. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini adalah hari istimewa karena pada pagi hari ini akan hadir kegiatan video conference dengan tadi yang sudah saya sampaikan, instrukturnya dari Karanganyar, presenternya juga dari Karanganyar. Kemudian host dan moderator kebetulan juga sama dari SMA Negeri 1 Malang. Jadi hari ini tema untuk konferensi kita adalah membuat daftar isi otomatis dan penggunaan aplikasi Mendeley. Nah, untuk menyingkat waktu, maka yang pertama, ketika nanti presentasi, mohon Bapak Ibu peserta untuk mematikan mode mic-nya supaya presentasinya lebih jelas. Kemudian yang kedua akan dipandu oleh moderator, yaitu Bu Ratnawati SID dari SMA Negeri 1 Malang. Waktu saya sahkan kepada Bu Ratna. Oke, terima kasih Ibu Evi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Dengan mengucap syukur alhamdulillah, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan pagi ini kita bisa mengikuti video conference dalam keadaan sehat. Video conference ini dibawakan oleh Asosiasi Guru Sejarah Indonesia dan Sani Sanov. Yang terhormat Bapak Sulawesi selaku instruktur Vicon, yang saya hormati Bapak Yudi selaku presenter yang dalam Vicon kali ini akan mengambil tema pembuatan daftar isi otomatis dengan penggunaan aplikasi Mendeley. Yang saya hormati Ibu Evi Harsiwati selaku host, yang saya hormati pula dan saya banggakan seluruh guru di Nusantara, dan saya sendiri Ratnawati sebagai moderator. Sebelum materi ini disampaikan oleh Bapak Wahyudi SPD, saya akan bacakan dulu riwayat singkat beliau. Nama Wahyudi SPD, tempat tanggal lahir Karanganyar 1 Maret 1979.
Pendidikan terakhir UNES Semarang, jurusan Teknik Mesin, lulus tahun 2002. Instansi kerja SMK Muhammad 9 Karanganyar mulai dari tahun 2003 sampai dengan sekarang. Kemudian tanpa berlama lama, biar kita tidak penasaran, mari kita langsung dengarkan materi dari Bapak Wahyudi. Kepada Bapak Wahyudi dipersilakan. Monggo Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak Instruktur, Bapak Triwahono SPD dari SMK Sunnah Muda Karanganyar. Kemudian kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Host, Bu Dr. Anda Evi Harsi Winiwati yang telah menyediakan ruang untuk kegiatan telekonferensi pada siang hari ini. Jangan lupa kepada Ibu Ratnawati SPD yang telah memandu atau nanti akan memandu untuk kegiatan telekonferensi pada siang hari ini. Tidak lupa kepada seluruh Bapak Ibu guru hebat dari Sabang sampai Merauke yang telah tergabung dalam kegiatan video conference yang pada hari ini akan menyampaikan atau akan sharing yaitu tentang bagaimana membuat daftar isi otomatis dan penggunaan aplikasi Mendeley. Bapak Ibu yang kami hormati, mari kita sedikit, mungkin ini bagi Bapak Ibu mungkin hal yang sepele, tapi bagi pengalaman bagi si pembicara sendiri ini cukup berharga. Semoga nanti ada manfaatnya untuk memperlancar kegiatan kita. Jadi itu tema hari ini adalah membuat daftar isi otomatis dan manajemen reference. Di sini manajemen referensinya itu menggunakan aplikasi Mendeley. Bapak Ibu tentu sudah tidak asing lagi dengan yang namanya MS Word, ya. Dimana untuk MS Word ini biasanya untuk membuat makalah, kemudian membuat laporan, membuat karya ilmiah, dan tidak kalah penting membuat KTSP. Di mana masing-masing dokumen tersebut itu membutuhkan bukan hanya konten tetapi juga format. Di antaranya adalah untuk format daftar isi, yaitu mulai dari halaman depan atau cover, kemudian kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, kemudian sampai pada daftar pustaka. Ya mungkin Bapak Ibu atau dari saya sendiri itu dulu untuk membuat daftar isi khususnya itu ya kalau kita buat biasanya di akhir dari kegiatan kita menulis, karena harus disesuaikan dengan konten yang sudah kita tulis. Misalnya halaman-halaman kan harus pas, kita buka satu persatu, sehingga apabila ada perubahan yang mungkin kita sedikit ya buka kembali begitu. Maka di sini ya ini untuk daftar isinya biasanya kan seperti ini, ada halaman judul dan seterusnya. Nah, ini biasanya kita buat secara manual. Nah, itu bagaimana kita membuat daftar isi tetapi tanpa harus mengetik ulang. Jadi ini sudah menyesuaikan dengan isi pada laporan ataupun dokumen yang sudah kita buat atau file yang sudah kita buat ini. Oke, untuk langkah-langkahnya, yang pertama buka dokumen yang akan dibuatkan daftar isinya. Kemudian pastikan bahwa setiap halaman itu telah diberi nomor halaman. Nah, untuk nomor halaman ini juga Bapak Ibu mungkin kadang juga menemukan ada misalnya nomor halaman antara bagian pembuka dengan bagian isi kan berbeda. Misalnya seperti ini, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, itu berbeda dengan masuk ke bab.
Karena biasanya halamannya itu juga berbentuk Romawi biasanya. Kemudian kalau yang isi biasanya angka saja. Kalau di Bapak Ibu saya kira sudah melaksanakan yang namanya skripsi ya. Itu kan di halaman pertama yang ada judul babnya itu biasanya posisinya di bawah tengah gitu ya. Kemudian untuk yang selanjutnya itu di atas kanan, biasanya seperti itu ya. Kemudian setelah dipastikan bahwa per halaman itu sudah ada nomor halamannya, itu adalah kita buat nanti, kita klik pada tab home, kita klik style heading, bisa heading ataupun title, misalnya itu untuk yang judul. Kemudian untuk subjudul bisa heading 2, kemudian seterusnya. Nah, nanti kita praktekkan lah gitu ya. Jadi seperti ini. Jadi ini kita klik pada heading. Ya, jadi ini pilih style, kemudian heading 1, 2, 3 ini bisa dimodify. Jadi bisa diatur tersendiri. Karena di sini biasanya nanti tidak sesuai dengan yang kita tulis. Misalnya font kita itu adalah Times New Roman, tapi ini di sini mungkin Arial begitu. Ya. Maka ini bisa kita ganti, ya, kita sesuaikan. Termasuk ada angka, ada Romawi, lah itu yang nanti akan kita ubah. Ya. Untuk selanjutnya, setelah diklik pada home, pada style, kemudian kita klik referen. Nah ini, kita klik referen. Setelah kita klik referen, maka akan muncul. Ini kita pilih tabel of content. Nah, tabel of content. Kemudian dipilih insert table of content. Nah ini. Nanti setelah itu, muncul ini, tabel of content. Nah ini adalah heading 1, 2 yang kita pilih tadi. Namun untuk mengatur ini kita klik option. Option kita klik, akan muncul ini. Nah, ini yang kita atur. Berarti kalau heading 1 ini berarti nanti yang nomor 1 yang akan muncul. Berarti katakanlah seperti judul gitu ya. Kemudian yang nomor 2 subjudul, yang ketiga itu sub-subjudulnya. Ini bisa tergantung Bapak Ibu untuk mengatur mau ditampilkan di daftar isi nanti apa saja ya. Kemudian oke ya. Oke, kalau sudah oke, nah ini nanti akan muncul seperti ini ya. Tapi ini belum ya. Jadi daftar isi akan secara otomatis akan muncul. Kemudian apabila ini pingin mengedit kembali, ini diklik kanan ya, ini diklik kanan, kemudian update file, kita pilih di sini update page number only. Artinya nanti akan misalnya Bapak Ibu melakukan perubahan, mungkin ada pergeseran, ada tambahan materi misalnya, otomatis halaman juga akan berubah. Maka di sini akan menyesuaikan sendiri. Yang penting klik kanan, kemudian update page number only. Oke, Bapak Ibu, ini bisa saya praktekkan seperti ini. Ini saya contohkan dari laporan prakrin anak saya. Ya. Jadi di sini kita mau membuat daftar isi yang ada di sini. Ini sudah buat ini. Nah, ini kan kosong. Ini yang secara manual. Ini jadi ini manual. Saya tulis manual. Ya. Ini manual. Kemudian yang ini nanti yang kita buat otomatis. Tadi yang pertama, yaitu kita tentukan tadi untuk judulnya, heading. Ya. Ini sebenarnya bisa kita lihat di sini. Nah ini saya pilih title, berarti sudah, ini saya klik title. Kemudian ini bisa diatur. Ini ya, klik kanan tadi. Nah ini modify. Nah ini bisa diatur ya.
Jadi misalnya Time New Roman ini diganti mau Arial, boleh. Kemudian fontnya diganti berapa, boleh. Kemudian itu bold, kemudian cetak miring atau garis bawah. Kemudian posisi di tengah, nah ini yang diatur sini, yang mengatur kita sendiri. Oke, kemudian setelah itu kita, karena sudah diatur, berarti ini sama. Dan Bapak Ibu misalnya ini sudah satu di sini aja, kemudian nanti di copy formatnya, yaitu format Painter. Nanti yang kedua ini tinggal klik sama saja, moto dan persembahan misalnya, kan judul, masuk judul. Kemudian kata pengantar dan seterusnya, atau ini kita blok kemudian kita klik ini sampai pada penutup tentunya. Nah, ini daftar isi juga masuk. Nah, ini juga masuk. Ini ada tanda kalau ini sudah masuk di apa namanya, sudah dipilih begitu, ini ada tanda kotaknya ini. Kemudian bab pendahuluan dan seterusnya ini juga sama. Kemudian yang ini berarti kan apa ya namanya, judul ini kan saya buat heading 2. Nah, heading 2 ini ada Romawinya seperti itu. Ini sama, tinggal pilih. Tapi ini maksudnya jadi nanti posisi di kedua. Kemudian di posisi yang ketiga ini juga 2, ini sama. Posisi yang ketiga itu misalnya Windows, saya ambil hanya 2 ya, mungkin nanti yang ketiga boleh landasan teori, ini maksudnya, tapi jenis ini jenis rem itu yang posisi 2, ini heading 3 ini, nah, ini saya buat heading 3 dan seterusnya. Oke, nah setelah semuanya diklik atau di apa namanya, pilih begitu, diatur, kita tinggal klik pada daftar isi yang sudah kita buat, klik kanan, kita pilih reference. Nah ini, kemudian tabel of content, kemudian insert tabel. Seperti tadi disampaikan, jadi ini sudah ada pilihan 1, 2, 3, tinggal di OK. Ini OK, kemudian yes. Nah ini. Nah ini Bu, sudah muncul Bapak Ibu. Nah ini ada kesalahan, ini apa ini, satu ini. Jadi ikut ini boleh misalnya nanti ini dihapus ke atas. Oke Bapak Ibu, ini saya lanjutkan. Jadi seperti ini. Kemudian ini kalau memang belum pas, karena mungkin ngaturnya tadi yang masih kurang pas, ini bisa diatur secara manual. Maksudnya untuk mengatur posisinya ini. Oke, seperti ini Bapak Ibu. Babnya ini belum tadi. Coba kita ulang.
Ya, mungkin tadi di pengaturan reference tabel of content. Nah, ini di optionnya itu kan ada titelnya tadi belum. Nah, ini harusnya nomor 1 diatur, itu dikasih nomor sendiri. Jadi nomor 1, kemudian saya pakai heading 1, heading 2, ini berarti nomor 2, 3, ini nomor 4. Oke. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Ya, ini untuk bagaimana untuk membuat daftar isi secara otomatis. Harapannya dengan seperti ini nanti akan menyesuaikan dia lebih cepat, karena kita tidak usah ngetik ulang gitu. Oke, selanjutnya sedikit saya menyinggung hubungannya dengan ini. Di sini ada daftar pustaka. Kalau Bapak Ibu mungkin dulu pernah, bukan mungkin ya, mesti sudah pernah membuat yang namanya karya ilmiah. Itu mesti merujuknya pada jurnal-jurnal yang jurnal internasional maupun nasional yang sudah diakui ya. Nah, untuk bisa kita menggunakan Mendeley, ini kita download terlebih dahulu. Untuk Mendeley-nya ya, tinggal ditulis pada atau dicari pada Google, download Mendeley desktop. Kemudian kita download, kemudian kita pilih download Mendeley desktop for Windows. Kemudian di save. Setelah di save, diinstal. Nanti kita butuh untuk masuk atau login itu menggunakan Gmail, kemudian diinstal sampai selesai, sampai tadi muncul ikon Mendeley-nya. Ini ikon Mendeley. Kemudian kita atur pada komputer kita, yaitu pada Word-nya. Nah, nanti di Word akan muncul, kalau Bapak Ibu nanti bisa lihat di laptop Bapak Ibu masing-masing, modelnya untuk citation itu mesti tidak seperti ini gitu ya. Kalau sudah seperti itu berarti memang sudah ada Mendeley-nya. Kemudian untuk memasukkan, ini berarti kita itu sebenarnya memanajemen daftar-daftar pustaka atau literatur-literatur yang ada. Ya, nanti kita pilih dari ini, saya ulang. Nanti tinggal dimasukkan di sini, misalnya kita mau ambil literasi dari mana itu ya, dari sumbernya maksudnya. Itu insert citation, kemudian klik go to Mendeley. Setelah itu kita tinggal pilih. Nah, ini sebelumnya sudah kita masukkan di sini, yaitu pada add ini atau ditambahkan. Ini bisa menggunakan folder yang ada ya. Jadi dibuat folder tersendiri. Nah, biasanya kalau tesis harus skripsi itu kan untuk memudahkan saja itu ya. Jadi ini data-data atau buku-buku atau jurnal-jurnal yang sudah kita download. Kemudian setelah itu tinggal ini kita pilih, kemudian citasi ya. Itu nanti sudah muncul seperti ini. Nah, ini berarti yang kita citasi tadi. Ini nanti sudah muncul secara otomatis di daftar pustaka. Jadi tidak usah
Nanti Bapak Ibu, wah anak ini Tekan mawon. saya menggunakan apa saja begitu. Langsung sini lho. Nggih. Niku nganu. Nah ini jenengan. insert bibliografi, jadi daftar pustaka. Dan ini tadi sudah masuk. Nah, ini bisa saya praktekkan, misalnya seperti ini ya. Kita pilih di sini misalnya. Nah, ini insert citation. Nah, ini kemudian go to Mendeley. Kemudian kita pilih mana, misalnya apa ini, composition and performance. Kita pilih ini. Kemudian di sheeter. Nah, ini muncul angka 3 ini. Nah, nanti di insert biografi atau di daftar pustaka namanya sekali. Nah ini nomor 3 muncul namanya ini. Ini sudah kita tidak ngetik karena ini kalau ini sudah jurnal internasional. Oke, demikian Bapak Ibu mungkin yang dapat kami sampaikan. Monggo untuk masukannya kita sharing bareng-bareng untuk hubungannya dengan untuk optimalisasi Word dan juga citasi. Terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada Ibu Ratnawati SPD selaku moderator. Kami persilakan. Oke, terima kasih. Demikian tadi Bapak Ibu materi yang sudah disampaikan oleh Bapak Wahyudi. Ya. Sekarang saatnya dibuka sesi pertanyaan. Ya. Kepada Bapak Ibu silakan untuk menanyakan, bisa langsung melalui chat atau silakan dibuka mikrofonnya ya untuk langsung bertanya kepada Bapak Wahyudi. Sekiranya ada yang ingin ditanyakan secara detail terkait dengan penulisan daftar isi dengan menggunakan aplikasi Mendeley. Ya. Silakan Bapak Ibu dipersilakan. Monggo, Bapak Ibu yang ingin bertanya kepada Pak Wahyudi, dipersilakan bisa melalui chat atau langsung melalui mikrofonnya. Silakan mikrofonnya dinyalakan Ibu, Bapak. Jadi banyak sekali yang dapat kita ambil manfaatnya terkait dengan aplikasi Mendeley ini ya Pak ya. Ya. Jadi mungkin ini adalah sebuah perangkat lunak yang mungkin kehadirannya diilhami oleh ini ya Pak, upaya untuk mengintegrasikan ya semua data-data atau referensi ke dalam sebuah jejaring begitu ya Pak. Iya, jadi ini apa namanya, kita ambil referensi, tapi itu kalau sekarang kan, kalau dulu kita mungkin masih pakai buku begitu ya, kalau sekarang kan jurnal. Jadi jurnal-jurnal itu langsung nanti masuk di dokumen kita. Bahkan kalau dokumen kita sudah publish begitu, itu pun bisa diklik, bisa dilacak terus begitu. Iya. Ini Pak Ibu, ini ada yang bertanya melalui chat ya, dari Bu Rini Astuti ya, izin bertanya, jika yang diambil berupa TK dari koran, bagaimana caranya? Maksudnya apa ini? Mungkin apa ini Pak? Jika yang diambil berupa TK dari koran, bagaimana caranya? Oh teks, sorry. Oke, makasih Bu. Ini yang kita masukkan nanti di
daftar. Nah, di sini Bapak Ibu ini bisa kita tambahkan sendiri. Nah, ini kita tambahkan sendiri judul, tapi maksudnya itu hanya judul loh Bapak Ibu. Jadi tadi Bu siapa nggih? Jadi ditulis. Nah, itu berarti ditulis di sini. Itu nulis sendiri. Kalau ini kan buku masalahnya, apa yang namanya, jurnal begitu. Ini bisa ditambahkan sendiri. Jadi bisa diedit misalnya namanya ini. Kemudian nanti setelah ini masuk di sini judulnya, misalnya Ibu punya judul di sini, punya buku, kemudian ditulis di sini, ataupun buku itu mungkin sudah dikasih judul, kemudian dibentuk PDF, di-download gitu ya. Di-download kemudian dimasukkan di sini, ditambahkan di add di sini. Nah, itu nanti diambilnya pada saat kita citasi itu. Gitu Ibu. Seperti ini kan sendiri ini gitu. Jadi tidak ada namanya. Tidak masalah. Oke, mungkin seperti itu jawaban. Halo, sudah? Ya. Oh iya, bagaimana Ibu jawaban dari Pak Yudi? Sudah jelas atau mungkin masih ingin menanyakan kembali? Ya. Maksud saya, kan biasanya kita ngambil beberapa artikel-artikel yang ada dalam surat kabar. Kita bisa langsung masukkan di situ atau harus kita ubah dulu di PDF baru masuk. Oke. Iya, halo ya, bagaimana Pak Yudi? Ya, ini biasanya diubah ke PDF dulu Bu, atau Silakan ditanggapi. ya biasanya ini diubah ke PDF dulu. Maksudnya ini kan yang kita masukkan sebenarnya kan apa ya namanya, nama bukunya begitu ya, atau kalau surat kabar itu kan nama surat kabarnya, tanggal berapa terbitnya kan begitu. Dan nanti Ibu bisa menambahi sendiri pada bagian tadi yang add tadi, pada bagian apa yang namanya, foldernya. Tapi ini sebenarnya juga bisa kalau jurnal itu langsung, kalau tahu jurnalnya itu bisa apa namanya, lewat ekspor import tuh. Jadi bukan PDF, tetapi kita tidak tahu isinya seperti apa. Kalau PDF kita download dulu. Jadi seperti itu. Jadi yang penting namanya atau apa ya namanya, judulnya itu ditulis di tadi di mendelenya tadi. Nah. Terima kasih. Ini judulnya, ini nanti ditulis di sini. Ini bisa ditulis. Atau misalnya di file yang lain dulu Bu, misalnya itu nanti kan ini bisa ditambahkan gitu. Jadi add file misalnya. Nah, ini kan di file saya sendiri. Kita ambil contoh. Misalnya judulnya ini.
Intinya nanti tulis di sini Bu, malam Pak. Oke gitu Bapak Ibu. Ya kalau nanti kurang monggo nanti yang lain bisa bantu. Oh ya. Materinya cukup menarik ya. Ini memang memudahkan kita dalam melakukan penyusunan jurnal skripsi yang tidak lagi daftarnya secara manual. Ini ada pertanyaan Bapak dari Bapak Ateng Rasih. Pertanyaannya, mohon diulang cara memasang Mendeley ke dalam Word. Tadi suaranya kurang jelas. Cara? Seperti itu Pak, terima kasih. Cara memasang? Cara memasang Mendeley ke dalam Word. Oh. Ya. Mungkin ini setelah di download terus kita ini konekkan mungkin Pak dengan Word-nya atau bagaimana maksudnya? Ya nanti ini ulang. Setelah ini di download, maaf ini. Setelah ini di download, ini nanti kan kita install di laptop kita. Nah ini intinya mulai kan dari sini, dari download ini Windows, kemudian di save ini kan sudah kemudian masuk di folder mana lah itu kita install. Nah setelah itu nanti kita aktifkan. Kalau ada simbol ini kita klik Bapak Ibu, ini biasanya di desktop sudah muncul, kemudian kita klik nanti akan muncul seperti ini yang membutuhkan email kita. Jadi harus kita masukkan email Gmail, biasanya Gmail. Karena kalau ini saya tinggal langsung out. Coba saya keluar dulu. Nah, ini Mendeley. Langsung. Nah nanti di ini MS Word itu nanti tulisannya bukan uninstall tapi install gitu. Ini sudah, nanti kalau ini belum kita konekkan dengan Word, ini Word-nya juga belum bisa digunakan. Tapi kalau sudah dikonekkan, semua Word yang ada di laptop kita itu semuanya sudah untuk ini insert citation-nya sudah ada. Jadi hanya sebenarnya ini. Jadi tinggal dimulai dari ini tadi. Karena ini tapi harus memang ini juga apa ya, butuh connect internet. Kita butuh connect internet. Biasanya kalau belum terdaftar itu masih sign up. Kita tinggal daftar dulu, mengisi biasalah, mengisi formulir yang disediakan dari Mendeley sendiri. Dan kalau nanti sudah connect, sudah kita siap masuk, itu sudah langsung masuk seperti itu. Nah ini biasanya kalau seperti ini belum bisa masuk sampai ini terinstall begitu. Ini install node. Biasanya seperti itu. Bagaimana itu? Gimana Pak Ateng? Bagaimana Pak Ateng? Sudah jelas? Pertanyaannya terkait bagaimanakah ya, mengkonekkan Mendeley dengan Ya, udah jelas lah. Ini soalnya kurang keras gitu ya. Oh, suaranya Pak? keras. Jadi dikit-dikit ada remang-remang nggak masuk lah. Oh. Makasih ya jawabannya. Oke, makasih Pak Ateng. Ya, silakan mungkin Bapak Ibu ada yang ingin bertanya kembali. Bisa melalui chat atau langsung bertanya kepada Pak Yudi. Silakan. Monggo.
Oke, Jadi OMG ini ya Pak, saya juga baru tahu ini Pak. Selama ini saya manual kalau menulis ya untuk daftar isi ke dalam sebuah tulisan saya. Oh, kalau daftar Nah, isi jadi, tidak lewat Mendeley, Bu. Memang banyak kemudahannya. Enggak, kalau daftar isi tidak lewat Mendeley. Ya. Biasa itu maksudnya hanya mengoptimalkan Word Ini saja. Pak dengan buat ini. Kalau yang Mendeley Ya itu tapi untuk citasi saja. Ya. Jadi Silakan Bapak isi yang lain bergabung. Ditunggu ini sama Pak Yudi, mungkin ada yang menanyakan. Jadi ini softwarenya gratis ya Pak? ya gratis, Kita Bu. tidak download. Ya, terus Ya. kalau mau Kemudian di situ ya. ya. Tadi kan menarik dalam memberi ya, jadi mendukung tulisan ya. Halo? Ya. Ya. Jadi ini Pak, di situ banyak fitur-fitur yang kita gunakan untuk menulis ya Pak ya. Iya. Ya. Juga mempunyai banyak apa itu? Referensi yang apa pertemuan yang kita manfaatkan dengan menggunakan. Silakan mungkin Bapak Ibu yang akan bertanya. Bu Endang mungkin itu ada Bu Endang. Halo. Halo. Itu sih. Halo, halo. Welcome and thank you for choosing freeconferencecall.com. You're helping people around the world communicate for free. Please announce yourself. Kalau Yudi kok menghilang udah. Ini baru masuk, Bu, tadi putus. Mohon maaf. Oh gitu. Iya. Iya. Silakan, ini ada komentar mantap, pokoknya Bu dilanjutkan. Ini dari Pak Irfan. Ayo Pak, silakan bertanya Pak. Ya, monggo. Monggo, ini Pak Wahyu lagi menunggu. Boleh masalah Word tadi. Ya. Bapak Ibu jangan lupa ini absensinya diisi. Ya, terima kasih banyak sudah bergabung dengan tim kami. Absensinya saya ini tulis di chat. Di atas Ibu Bapak absensinya mungkin di chatnya bisa dilihat. Halo? Ini aplikasi Mendeley ini juga ini ya Pak, menghindari ini ya, menghindari bisa apa istilahnya mendeteksi plagiat juga ya Pak ya? Oh, beda Bu ini. Kalau ini malah Oh itu beda lagi? Beda. Oh jadi Biasanya beda itu lagi ada Pak? aplikasinya sendiri, ada Turnitin itu biasanya. Oh seperti itu. Jadi macamnya banyak ya Pak ya? Ada untuk aplikasi apa itu, ada untuk aplikasi
menulis yang seperti Bapak sampaikan tadi. Ya, intinya jadi ini kan apa namanya, kalau kita buat PTK misalnya, itu kan mesti kita ambil sumbernya itu kan buku atau jurnal. Nah, kalau di sini jurnal. Buku pun sebenarnya bisa, tapi kita ngetik manual terus nanti buku itu jadikan folder. Jadi kita ambilnya buku. Kalau dulu ini maksudnya ya sekarang ya. Kalau dulu itu kan memang kita pilih kalimatnya apa, kan begitu ya Bu ya dulu biasanya. Kalau sekarang kan enggak. Kalau sekarang bukunya apa kan gitu. Kalau setahu saya seperti itu. Untuk mendelik seperti itu. Kami mendelik ini juga memang harus registrasi. Jadi ada register terlebih dahulu itu tadi pakai email kita masing-masing. Nah, seperti ini juga FTC ini. Seperti itu. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya kepada Pak Wahyudi. Silakan. Atau mungkin nanti kalau ingin lebih jelasnya ya bisa melalui chat langsung dengan Pak Wahyudi. Atau mungkin nanti bisa ya Pak? Bisa, siap. PPT-nya ke grup. Oke, siap. Biar bisa dipelajari oleh Bapak Ibu. Iya, iya. Silakan Bu Endang, Bu Dini, Pak Irfan, Bu Yulia, monggo. Aplikasi Mendeley. Ya. Ini jadi bisa sharing data gitu ya Pak ya? Ya. Share data ke tulisan yang akan kita buat. Iya, betul. Ya. Ya, ini ada yang bertanya Ibu Yulia. Ya, mohon maaf, saya telah bergabung, nggak apa-apa Bu. Ya, izin bertanya, fungsinya untuk apa Pak Mendeley itu? Ya, silakan Pak Wahyudi. Halo Pak Wahyudi. Ya, ya. Terima kasih. Ya, jawab Pak. Pertanyaan yang sangat bagus. Intinya, kalau kita kan sering membuat apa yang namanya artikel gitu ya, artikel kemudian jurnal juga, mungkin tesis, itu kan kita harus mensitasi apa namanya buku ataupun jurnal ataupun mungkin tesis atau skripsi orang lain. Ya, itu biasanya kan kita urutkan. Ya, maksudnya kita misalnya kita menjelaskan tentang ini FCC itu apa, itu kan biasanya kita ambil sumber dari yang sudah melaksanakan penelitian sebelumnya, misalnya dari Pak Sri Wahono gitu ya, punya buku ini gitu ya. Nah, itu nanti kan dimasukkan di keterangan pada apa namanya konten laporan kita atau konten makalah kita. Nah, pada saat itu kalau ini kita tinggal ambil, jadi kita ambil dari data yang sudah ada. Jadi seperti halnya kalau kita mau apa ya namanya mau ngopi foto gitu misalnya, kan sudah ada foto yang ada di folder kita. Kalau ini foldernya dimasukkan di Mendeley ini, sehingga data jurnal online offline itu bisa kita kumpulkan, kemudian yang kita ambil yang mana, nah itu nanti masuk di jurnal kita, di apa namanya makalah kita. Itu nanti juga sudah terekam pada apa namanya, sudah terekam pada ini, pada daftar pustaka. Ini kita nggak nulis, ini banyak seperti ini ya. Entah ini tulisannya udah bener apa enggak, ini juga berbeda-beda. Jadi ini biasanya kan di sini ada keterangan, misalnya kita mau masuk ini menjelaskan tentang ilmu itu apa, tapi kita ambil saja contoh misalnya seperti ini, kita ambil ini itu, ini berarti mungkin yang menjelaskan tentang apa tadi, contohnya asesmen itulah gitu ya, tentang asesmen ini judulnya itu ini judulnya, jadi isinya itu ini yang kita klik ini adalah jurnal ya, ini jurnal internasional. Seperti ini ada abstrak, biasanya kan seperti itu.
Nah, yang berkaitan dengan penelitian kita, dengan PTK kita, nah ini yang kita ambil karena kita cocok dengan ini dan sesuai dengan apa yang kita tulis. Setelah itu kita sit di sini. Nah ini muncul nomor 4 karena sudah tadi yang 1, 2, 3, dan 4 nanti di sini sudah langsung muncul sendiri. Nah ini 4. Ini kita tidak usah nulis. Jadi nanti literasi kita berapa, kemudian citasi kita berapa, ini kan ada persyaratan misalnya itu. Nah ini fungsi dari Mendeley. Sebenarnya masih banyak lagi, bukan hanya Mendeley, ada mungkin Scheme, ada Zotero, Bibus dan sebagainya. Ini banyak, tapi yang familiar itu Mendeley gitu ya. Demikian Ibu yang dapat kami sampaikan. Iya. Maaf Pak Wahyu, PPT-nya nggak kelihatan ya di layar? PPT? Iya, tampilan layar Bapak nggak kelihatan. Ini ada Bapak yang bertanya, PPT-nya tidak kelihatan. Kelihatan nggak ini? Iya. Ini kelihatan nggak Bu? Nggak kelihatan Bapak? Hah? Gambarnya berapa? Iya, tidak tampak Pak. PPT penjenengan. Coba jenengan anu Di Bu. layar ini Di Share lagi. saya diklik lagi Bu, coba presenternya Bu. Mana ya? Halo. iya, yang nampak berapa sama Bu Evi, sama Mungkin tuh di sama presenter. presenter kelihatan Mungkin nggak? ini. Ya. Ini kasihkan Pak Wahyu lagi, Bunda. Ini ada dari instruksi dari Pak Wahyu. Coba share screen kasihkan Pak Wahyudi lagi. Coba Bunda dikasihkan Pak Wahyudi lagi. Yang kelihatan cuma gambar saya dengan gambar Bu Evi. Buat share screen. Mana ya share screen? Iya, Pak. Klik informasinya Pak Wahyudi masih ada screen nggak itu? Jadi pakai HP atau pakai laptop nih? Halo Bu Evi. Halo, halo. Gimana? Nah, ini sudah kelihatan Bapak. Pak Wahyu. Saya Pak Wahyu. fotonya. Kalau slide-nya Bu, Share screen-nya masih di Bu Evi kayaknya. Nggak bisa. Wahyu. oke belum kelihatan ya Bu Iya. ya? Belum kelihatan. Screen apa? Share Coba PPT-nya. Pak Wahyu diklik Bunda. Di bawah ada Pak Wahyu di bawah ini namanya. Itu piringan satu, sampai situ, situ. Turun ke situ. Sampai lagi ya. Masihnya di luar. Halo? Halo. Iya Pak? Ya, gimana? Nggak kelihatan? Ya udahlah, tutup baik. Suaranya Bu Evi suka menjual ini di tempat saya.
Nah, sangat kecil sekali Bu. Tadi jelas, sekarang nggak kedengeran. Udah belum? Udah? Halo? Ayo jangan banteng deh. Halo? Ayo ikan tempe ada. Gede-gede, besar, gede-gede kecil. Itu botol segini tua. Halo, mohon maaf Bapak Ibu yang ini masuk suaranya, mic-nya dimatikan dulu. Ini kan tinggal sesi tanya jawab ya, Pak, Bapak Ibu mohon maaf, mungkin ada yang ingin bertanya aja, mungkin bisa lewat suara. Nanti untuk lebih detailnya ya, terkait dengan materi pagi ini yang menurut daftar isi menggunakan aplikasi Mendly, bisa langsung bertanya dengan Pak Wahyudi mungkin. Ini ada yang bertanya juga Pak. Halo Pak Wahyudi, dengan suara saya? Ya. Gimana Bu? Ya. Ada yang bertanya, apakah ada tuntutan terkait Windows-nya Pak? Ya. Oh iya. Ya, mungkin Windows 7 atau 2007 contohnya. Ya, itu minimal 2007 Bu. Oh ya, iya. Ya memang ada persyaratan. Ya. Windowsnya Minimal memang 2007 ya. Untuk bisa support kepada aplikasi ini. Word-nya itu kan juga. Word-nya itu minimal 2007 juga. Microsoft Word-nya juga 2007. Ini mana teh? Oke, silakan Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin bertanya biar video kita pagi ini terlihat ya. Semuanya kita silakan langsung bertanya, ingin menunjukkan ini mungkin. Halo ya. Aksennya sudah Bu? Oh gitu. Ya. Mungkin tidak ada yang bertanya lagi? Ada yang bertanya lagi? Bagaimana Pak Wahyu? Oke. Sudah tidak ada yang bertanya lagi? Ya. Terima kasih banyak kepada Bapak Instruktur kita, Bapak Sriwalmo, ya sudah bergabung pada Vicon kita, ya sangat besar ya ilmu yang kita dapatkan. Ya. Lain kali kalau kita butuh bisa jati ya Pak. Ya. Oke ya, demikianlah tadi materi yang disampaikan oleh Bapak Wahyudi ya, dengan tema membuat daftar isi otomatis dengan penggunaan aplikasi Mendly. Jadi mungkin menurut teman-teman saya, sekali lagi Mendly itu ya sebuah perangkat yang membantu kita ya, dalam upaya mengintegrasikan data atau mungkin referensi-referensi kita ya, ke dalam sebuah jejaring ya. Tentunya dengan jejaring ini semakin memudahkan kita ya, memudahkan peneliti ya, penulis ya untuk melakukan sharing-sharing data mungkin seperti itu ya. Nanti saya pun ya, saya karena suka menulis Pak ya, jadi kemudahan-kemudahan ini nanti saya tanyakan kepada Pak Wahyudi ya. Terima kasih banyak sekali manfaat ilmunya kepada kita tentunya. Waktu saya kembalikan kepada host ya, kepada Ibu Evi, disilakan. Terima kasih Bapak Ibu Pon yang telah kita laksanakan pada hari ini 11 April 2020 mulai dari jam 10 sampai jam 11 nah, kita membuat daftar dan penggunaan aplikasi Mendly. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Kita Bapak Ibu semuanya membuat daftar ya, kita hubungannya dengan daftar ini. Bapak Ibu lihat sekarang di akhir acara saya dan teman-teman
presenter Bapak Wahyudi serta moderator Ibu Ratna. Mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan yang ada. Kita akhiri pertemuan Sikon pada hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pernah absen, Bu? Absen. Bisa dimatikan mungkin, Bun? Sudah?